Selamat datang di Didi TV, sebuah kanal pribadi yang mengajak kita semua memahami tentang diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Emergent literacy, muatan literasi dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada edisi sebelumnya, bahwa ada 4 komponen literasi dini yang mestinya kita jadikan muatan pengembangan literasi dini atau emergent literacy. Kesadaran anak usia dini terhadap bunyi bahasa atau phonological awareness, kosakata atau vocabulary, kesadaran anak terhadap simbol tulisan atau print awareness, dan yang keempat, keterampilan anak menggunakan tangannya untuk menulis simbol tulisan yang dikenal sebagai emergent writing. Pada bagian pertama, kita telah membahas tentang komponen pertama, phonological awareness. Pada edisi ini, kita akan membahas tentang 3 komponen lainnya, kosakata, kesadaran anak usia dini terhadap huruf atau tulisan, dan keterampilan anak usia dini menulis. Kosakata adalah komponen yang paling mendasar yang boleh kita sebut sebagai komponen inti dalam literasi dini. Makna dari semua simbol, tanda, gejala-gejala yang terdapat di alam semesta ini adalah kato yang tersimpan di dalam rangkaian kosakata, sehingga muatan yang paling penting diperhatikan dalam pengembangan literasi dini adalah makna, pesan, informasi, pengetahuan yang terdapat dalam rangkaian kosakata. Walaupun tingkat kecerdasan manusia dianugerahkan Tuhan relatif sama, namun anak yang memiliki jumlah kosakata yang lebih banyak cenderung kelihatan lebih pintar dan lebih sopan. Banyak penelitian melaporkan bahwa ada korelasi yang sangat positif antara kemampuan membaca seseorang pada usia remaja dan dewasa dengan jumlah kosakata pada usia dini. Yang lebih menarik adalah penelitian yang melaporkan bahwa tingkat agresivitas anak berkorelasi negatif dengan jumlah kosakata. Artinya, semakin sedikit jumlah kosakata seorang anak, semakin agresif anak tersebut secara fisik. Namun demikian, kita tidak perlu memaksa anak untuk menghafal kosakata. Tidak, bukan begitu. Jangan sekali-sekali melakukan sesuatu yang bersifat menekan dan memaksa. Yang harus kita lakukan adalah kondisikan lingkungan mereka yang senyaman mungkin, menarik mungkin, untuk merangsang mereka menumbuhkan kosakata yang konstruktif untuk perkembangan karakter mereka. Sejauh ini, metode yang paling efektif untuk menumbuhkan kosakata konstruktif kepada anak usia dini adalah bermain dan bercerita, atau gabungan keduanya. Di negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, Australia, Cina, Jepang, bahkan Thailand, kegiatan ini di samping orang tua dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat profesional bersertifikasi, sehingga ada jaminan literasi anak usia dini berkembang secara optimal. Kato yang paling awal yang harus dibangun oleh anak usia dini adalah keyakinan bahwa di balik kekuatan dan kekuasaan empiris yang teramati oleh indera manusia, ada kekuatan di atas semua kekuatan,
ada kekuasaan di atas semua kekuasaan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kasihnya tak terhingga, sayangnya tak terbilang. Inilah yang disebut dengan akidah, keyakinan akan keberadaan Tuhan. Inilah yang menjadi goresan awal yang kita sebut dengan karakter pada anak usia dini. Oleh karena itu, berikan kesempatan kepada mereka mengenal kosakata yang menggambarkan kasih sayang, keindahan, kearifan, keagungan, kekuasaan, dan keperkasaan Tuhan. Biarkan mereka menikmati keindahan, kasih sayang, sambil menghayati keagungan Tuhan, dan sambil menyadari kekuasaan dan keperkasaan Tuhan. Sungguh ariflah kiranya kalau kita tidak terlalu dominan menggambarkan tentang suasana yang menakutkan, mengerikan, horor, seperti neraka, hantu, dan seumpamanya. Berikan kesempatan kepada mereka menikmati keindahan, kasih sayang, kebahagiaan, sehingga kosakata yang tumbuh dan berkembang di dalam kolbu mereka adalah kosakata kasih sayang, keindahan, dan kebahagiaan. Jauhi mereka dari kosakata caci maki, hujat amarah, dengki sakit hati, hasut fitnah, dendam, dan seumpama itu. Insya Allah generasi masa depan kita akan menikmati keindahan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini 15 tahun yang akan datang. Kalaupun masih ada, itu hanya sisa-sisa kita hari ini. Apabila goresan ini sudah terbentuk, maka karakter berikutnya akan mengikuti pola ini, yang pada gilirannya mengarahkan sikap dan perilaku seseorang pada masa berikutnya. Sulit sekali, kalaulah bukan tidak mungkin, hendak mengubah aliran karakter yang sudah terbentuk di dalam kolbu anak pada usia dini. Seperti yang telah kita gambarkan pada edisi sebelumnya, bahwa karakter seorang manusia seperti sebuah sungai. Lika-liku sungai yang menggores permukaan bumi terbentuk melalui proses alamiah yang sangat panjang, mulai dari ukuran yang sangat kecil, semakin lama semakin besar, sampai stabil. Setiap saat air mengalir mengikuti lika-liku aliran sungai tersebut dari puncak gunung tertinggi sampai ke bibir pantai. Walaupun manusia bisa mengalihkan sebuah arah aliran sungai yang sudah terbentuk, namun suatu ketika ia akan kembali menempuh jalur yang pernah terbentuk secara alamiah. Begitulah hakikat karakter manusia sebagai alur atau jalur yang mengarahkan sikap dan perilaku sepanjang hayat. Bila ia sudah terbentuk pada usia dini, maka dia akan mengalir secara alamiah, mengikuti lika-liku, dan sulit berubah atau diubah. Kecil termanja-manja, besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kata berikutnya yang harus tergoreskan di dalam otak atau kolbu anak usia dini adalah kosakata menghormati, menghargai, dan berperilaku baik terhadap sesama manusia, khususnya orang tua, saudara, dan semuanya, tanpa pandang agama, suku, status sosial, pangkat, dan jabatan. Karakter ini juga dikembangkan terhadap makhluk ciptaan Tuhan lainnya, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lingkungan alam secara keseluruhan. Inilah yang disebut dengan akhlak. Bukankah manusia diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin di muka bumi? Bukankah seorang pemimpin harus berakhlak mulia terhadap yang dipimpinnya? Secara sederhana, akhlak dipahami sebagai rangkaian perilaku dan perbuatan, baik yang bersifat verbal dengan kata-kata maupun fisikal dengan bagian tubuh. Perilaku, perbuatan, atau perangai seseorang diarahkan oleh keyakinan seseorang terhadap nilai atau value
yang dianut. Inilah yang disebut dengan sikap. Sementara sikap itu sendiri terbentuk dari goresan batin yang kita sebut dengan karakter, yang sudah terbentuk pada usia dini. Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang menentukan kualitas akhlak seseorang adalah kualitas kosakata yang telah terbentuk di dalam otak atau kolbu seseorang. Bila kolbu seseorang didominasi oleh kosakata kotor, kasar, kekerasan, carut-marut, caci maki, dan semacam itu, maka tidak heran akhlaknya pun akan seperti itu. Kualitas Anda terlihat dari kosakata yang Anda gunakan. Bahasa menunjukkan bangsa. Muatan keempat dari kosakata adalah kesopanan, kesantunan dalam bertutur kata atau berbahasa. Muatan ini terkait dengan aspek suprasegmental bahasa seperti intonasi, nada, tekanan suara, irama, dan lain-lain. Intonasi bertanya berbeda dari intonasi menyampaikan berita atau pesan. Intonasi, nada atau tekanan suara atau irama penolakan, pembantahan berbeda dari intonasi, nada, tekanan suara, dan irama pengungkapan persetujuan atau kesepahaman. Muatan ini paling efektif disampaikan dalam bentuk bercerita lisan atau yang sering kita sebut dengan mendongeng. Komponen literasi dini ketiga adalah kesadaran anak terhadap simbol tulisan, huruf atau alfabet yang disebut dengan print awareness, dan kemampuan anak menghubungkan simbol, huruf atau rangkaian huruf tersebut dengan bunyi bahasa atau phonik. Pada tahap inilah anak mulai mengenal bentuk-bentuk huruf alfabet yang mewakili atau menyimbolkan bunyi yang sudah dikenal sebelumnya. Perlu diingat bahwa pengenalan huruf, alfabet, atau simbol grafis atau tulisan dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Perkenalkan kepada mereka bentuk simbol dan bunyi yang diwakili oleh simbol tersebut, bukan nama simbol atau alfabet seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Boleh saja seorang anak mengenal nama dari simbol atau alfabet tersebut, tapi bukan itu yang penting. Yang mereka perlukan adalah hubungan antara bunyi yang dikeluarkan dari alat ucap manusia dengan simbol atau huruf yang digunakan. Dalam bahasa Indonesia memang satu bunyi bahasa disimbolkan dengan satu huruf kecuali nge dan nye. Namun banyak varian bunyi dalam bahasa ibu yang tidak ada simbol huruf formalnya. Oleh karena itu disarankan sangat simbol atau huruf diperkenalkan dalam konteks kata seperti A dalam kata ayah, ayam, mama, papa, dan sebagainya. Huruf O dalam konteks kata opa, oma, bobo, dan sebagainya. Sehingga mereka membangun kesadaran eksplisit bahwa simbol atau huruf itu bermakna dalam kata. Tidak disarankan memperkenalkan huruf dengan rangkaian bunyi yang tidak bermakna. Komponen emergence literacy yang terakhir adalah kemampuan atau keterampilan menggunakan tangan untuk menggores, mencoret, atau menciptakan simbol-simbol tulisan yang dikenal sebagai emergent writing. Perlu diingat bahwa konsep menulis dalam menulis dini atau emergent writing tidak sama dengan menulis yang sesungguhnya. Pada tahap awal, biarkan mereka menggores apa saja tanpa diarahkan untuk menulis bentuk huruf atau alfabet. Biarkan mereka mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan mereka dengan goresan atau coretan, baik di atas kertas, papan tulis, atau dinding rumah Anda.
Jika anak usia dini menulis dan mencoret-coret dinding rumah Anda, biarkan, jangan dihapus, karena pada suatu ketika nanti mereka akan menjelaskan apa yang mereka goreskan tersebut. Jangan marahi mereka, karena itu akan menghambat perkembangan imajinasi, kebebasan berpikir, keberanian mengungkapkan pikiran dan perasaan secara bertanggung jawab. Terlalu murah harga cat dinding rumah Anda dibandingkan dengan masa depan buah hati Anda. Inti dari menulis dini atau emergent writing adalah keberanian anak usia dini secara jujur dan bertanggung jawab mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka dalam bentuk goresan atau coretan, kendati pun tidak ada huruf sama sekali. Inilah yang menjadi cikal bakal karakter berani bertanggung jawab yang kita sebut sebagai kebebasan berekspresi. Pada saat mereka sudah terampil memegang alat tulis, mereka akan menulis sendiri apa yang mereka pikirkan dengan alfabet yang sudah mereka kenal. Pada tahap ini, orang tua tidak perlu mengintervensi, apalagi memberikan instruksi. Tugas orang tua adalah memfasilitasi mereka sehingga mereka menulis apa saja secara bebas dan merdeka, tanpa ada tekanan dari mana-mana, tanpa ada paksaan. Biarkan mereka menikmati keindahan diri mereka dan kebahagiaan yang sejati. Inilah hakikat merdeka belajar pada usia dini.